Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, setelah berpisah dengan Xiaoyan dan sang ratu, Xiao dan Xiaolin juga meninggalkan bintang tersebut. Keduanya juga telah memutuskan untuk melakukan perjalanan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka juga ingin menjadi lebih kuat, sehingga mereka dapat menulis cerita mereka sendiri. Pada saat yang sama, di luar alam dewa kuno, Bahtera Fearless berlabuh di luar alam dewa kuno, dan tidak memasukinya, karena Xiaoyan juga tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Nanfu, sepertinya sudah waktunya saya untuk pergi. Xiaoyan berkata dengan tegas. Apakah Anda yakin? Ingin pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis abadi? Sang ratu bertanya dengan serius, namun dalam kata-katanya sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kekhawatirannya. Iya, sekarang dua raja roh dari istana surgawi ingin mendapatkan terobosan di dunia dewa abadi dan dewa iblis abadi. Jadi tentu saja saya tidak bisa membiarkan mereka melakukannya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit, kemudian menjawab perlahan. Bagaimanapun, sekarang pagoda kekosongan roh telah berevolusi lagi dan telah mencapai level yang lebih tinggi. Karena sekarang Xiaoyan telah memiliki 3 hati api abadi dan 3 jantung guntur. Meskipun dengan cara ini, Xiaoyan dapat terus meningkatkan kekuatannya. Tetapi sebenarnya dengan kartu truf ini, Xiaoyan masih belum dapat benar-benar menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Karena meskipun Xiaoyan telah menerobos keabadian kaisar, tetapi dia hanya dapat dianggap sebagai pemula. Jadi untuk dapat menampilkan kekuatan sumber asli dari hati api dan jantung guntur, Xiaoyan membutuhkan peningkatan. Namun sekarang setelah bertemu Xiao dan Xiaolin, Xiaoyan sama-sama dapat merasakan kehendak abadi, seperti yang disebutkan oleh sang ratu. Nanfu, sekarang saya sepertinya memiliki kepercayaan diri untuk mendapatkan terobosan keabadian kaisar langkah kelima. Xiaoyan berkata dengan serius, kemudian sambil berbicara, dia duduk bersila sambil kedua anaknya. Jelas Xiao dan Xiaolin adalah bagian dari keluarga Xiaoyan, karena Xiaoyan menjadi walinya, sehingga Xiaoyan dapat mengetahui bahwa kedua anaknya sebelumnya tidak memiliki kehendak untuk menjadi kuat dari awal hingga akhir. Tapi sekarang mereka berdua telah memperkuat kemauannya dan mengintegrasikan pikirannya untuk menerobos keabadian kaisar. Oleh karena itu, Xiaoyan langsung teringat masa lalu dalam pikirannya. Dia teringat Cailin saat pertama kali melihat Cailin berdiri menyambut kedatangannya dengan seorang gadis kecil yang sangat cantik berdiri di sampingnya. Saat itulah, Xiaoyan belum menyadari bahwa dia telah menjadi seorang ayah. Xiaoyan juga teringat adegan di mana dia pertama kali menggendong Xiao dengan penuh kasih sayang dan memanggilnya dengan sebutan ayah. Bahkan meskipun waktu telah berlalu selama ribuan tahun, kenangan seperti itu tiba-tiba muncul kembali, sehingga Xiaoyan merasa kejadian seperti itu baru saja berlalu. Sehingga dia kemarin teringat akan kelembutan wajah tembem Xiao yang ukurannya hanya seukuran telapak tangannya, dan Xiaoyan memeluknya dengan hati-hati. Sekarang akhirnya saya mengerti apa yang ingin saya lindungi. Saat ini semua menjadi jelas. Sebelumnya saya belum pernah merasa seperti ini. Saya tidak tahu dengan jelas apa yang saya inginkan sampai sekarang. Bahkan apa yang ingin saya kejar, ternyata semuanya tidak ada hubungannya dengan dunia, bahkan dengan yang mulia. Terlepas apakah saya adalah inkarnasi dari yang mulia, itu hanyalah tentang invasi dunia sensi. Tetapi sekarang saya menginginkan semuanya. Xiaoyan berkata perlahan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba tubuh Xiaoyan meledak dengan kekuatan keabadian yang sangat kuat, yang membuat kekuatan keabadian dalam kehampaan tiba-tiba melonjak dari segala arah, menyapu dengan gila-gilaan ke dalam tubuh Xiaoyan, sehingga Xiaoyan menerobos keabadian kaisar langkah kelima.
Sebelumnya, saya mengalami kegagalan dalam terobosan, tetapi sekarang saya telah berhasil menerobos ke langkah kelima keabadian Kaisar. Jadi seharusnya sudah waktunya saya untuk pergi. Namun sebelum saya berangkat, saya menyerahkan masalah para senior dari Labu Permata 9 kepada Anda. Saya harap Anda dapat membantunya selama proses pemulihan kekuatan mereka. Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, sang ratu mengangguk ringan. Namun dia tidak berbicara. Namun sebelum Xiaoyan memasuki lantai 12 pagoda roh kekosongan, dia tertegun untuk sementara waktu. Karena sekarang dia benar-benar hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Karena meskipun dia juga membawa Labu Permata 9 dalam cincin penyimpanannya, tetapi dia juga tidak dapat berharap banyak. Karena ketiga senior yang tersisa belum tentu mau mengambil tindakan. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa membawa jiwa Cimi bersamanya. Lagi pula, jiwa Cimi bisa dianggap sebagai avatarnya, sehingga dia bisa bergabung dengan tubuhnya. Selebihnya, Xiaoyan tidak dapat membawa apa-apa lagi. Bagaimanapun identitas jiwa Cimi sangat misterius, jadi Xiaoyan harus membawanya. Tentu saja, dengan cara ini, jiwa Cimi juga dapat membantu peningkatan tubuh abadinya. Dengan menggunakan beberapa tetes esensi darah Dewa Asli Yusuan dalam tubuhnya, yang sangat bermanfaat bagi Xiaoyan. Sambil memikirkan hal ini, dengan cepat Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memanggil jiwa Cimi yang berada di alam dewa kuno. Pada saat yang sama, jiwa Cimi yang sedang minum di kedai anggur di alam dewa kuno, dia langsung bergegas setelah dia tidak lama menerima panggilan Xiaoyan. Kemudian dengan cepat, jiwa Cimi keluar dari alam dewa kuno dan tiba di geladak Bahtera Tim Fearless. Oke, sekarang kita akan pergi. Xiaoyan berkata perlahan. Yang mulia, kemana akan pergi? Jiwa Cimi berkata dengan bingung. Tanpa menjawab, Xiaoyan langsung menatap jiwa Cimi dengan serius. Kemudian dia melangkah menghampiri jiwa Cimi, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu jiwa Cimi. Melihat itu, jiwa Cimi semakin bingung, jadi dia menatap Xiaoyan pun dengan serius. Kurangi bertanya. Xiaoyan dengan tegas mengucapkan dua kata, namun sebelum jiwa Cimi bisa menjawab, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap, dan dia menyadari bahwa metode ini tidak asing baginya, karena dia tidak bisa bergerak, dan hanya bisa merasakan hawa dingin di hatinya. Sialan, orang ini penuh keceriaan. Apakah ada orang yang menindas bawahan seperti ini? Sepertinya orang ini suka memanfaatkan orang lain dan mengurung mereka di ruang gelap. Begitu jiwa Cimi disegel dalam salah satu 9 peti mati di pagoda kekosongan roh, dia terus mengutuk dengan marah. Karena dia dikurung lagi oleh Xiaoyan, seperti sebelumnya. Dalam hal ini, alasan jiwa Cimi dapat melewati pohon dunia bersama Xiaoyan adalah karena tubuh Dewa Asli Yusuan memiliki 70% kekuatan jiwa Xiaoyan, sehingga dia dapat disegel dalam peti mati pagoda kekosongan roh, sehingga jiwa Cimi dapat melewati pohon dunia. Namun alasan mengapa jiwa Cimi masih marah saat ini, karena dia tidak mendapatkan penjelasan dari Xiaoyan. Bajingan, jangan harap saya akan mengambil tindakan jika Anda menghadapi masalah. Dengan apa yang Anda lakukan pada saya hari ini, di masa depan Anda harus membayarnya 2 kali lipat. Di dalam peti mati yang sangat gelap, jiwa Cimi terus mengutuk dalam hatinya. Setelah Xiaoyan selesai menyegel jiwa Cimi, Xiaoyan juga bersiap untuk memasuki pohon dunia di lantai 10 pagoda kekosongan roh, untuk pergi ke dunia Dewa Abadi kuno dan Dewa Iblis melalui pohon dunia. Namun tepat ketika Xiaoyan menutup matanya untuk menggerakkan pikirannya untuk memasuki pagoda kekosongan roh, tiba-tiba suara sang ratu terdengar dalam benaknya. Tunggu suami, sepertinya ada yang mencari Anda. Sang ratu menatap Xiaoyan dengan mata indahnya, kemudian berkata perlahan. Pada saat ini, tidak jauh dari sang ratu sebuah sosok berdiri di udara. Namun penampilannya tidak dapat terlihat dengan jelas, karena sosok ini mengenakan topeng di wajahnya.
Mendengar itu, Xiaoyan langsung membuka matanya perlahan dan melihat sosok tersebut dari kejauhan. Anda adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Bisakah Anda bertarung dengan saya sekarang? Sosok itu berbicara perlahan, namun dia berusaha menutupi suara aslinya. Mendengar itu, Xiaoyan tidak menjawab, kemudian dia menutup matanya lagi. Lagi pula, Xiaoyan yang tidak tahu dari mana orang yang ingin memprovokasi dirinya berasal. Jadi Xiaoyan tidak tertarik dan memilih untuk segera pergi secepat mungkin. Tepat ketika sosok itu melihat Xiaoyan yang mengabaikannya, tiba-tiba perlindungan Bahtera Tim Fearless hancur. Bahkan sosok sang ratu juga tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, sebuah aura yang sangat mendominasi langsung menyelimuti Xiaoyan, dan sosok yang mengenakan topeng dengan cepat muncul di atas Xiaoyan, mengayunkan telapak tangannya yang diselimuti kabut berwarna hijau seperti cakar hantu. Menyapu ke arah Xiaoyan tidak dengan ganas. Merasakan itu, Xiaoyan mengerutkan kening. Namun saat dia membuka matanya, sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Namun dengan kecepatan Xiaoyan yang sangat cepat. Tepat ketika Xiaoyan muncul kembali, Xiaoyan sudah berada di depan orang yang menyerangnya. Kemudian Xiaoyan mengayunkan tinjunya untuk memblokir serangan sosok bertopeng. Jika Anda ingin bertarung, kenapa harus mengenakan topeng? Xiaoyan berkata dengan dingin. Mendengar itu, sosok bertopeng tidak menjawab. Karena menghadapi kecepatan serangan Xiaoyan yang sangat cepat, membuat sosoknya sedikit terguncang. Jelas sosok ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan secepat itu. Namun tepat ketika Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk meraih topeng sosok itu, tiba-tiba sebuah pukulan menghantam Xiaoyan dengan keras. Tuar! Segera suara teredam menyebar di kehampaan, bahkan di bawah pukulan ini. Tubuh Xiaoyan tertembak ke belakang. Segera Xiaoyan menstabilkan sosoknya kembali dengan cepat. Melihat itu, sosok bertopeng tidak berbicara, tetapi dengan cepat dia membuka telapak tangannya. Kemudian dengan cepat, tiba-tiba bayangan dan dunia bawah mengembun dengan gila-gilaan, seolah-olah ingin menelan Xiaoyan dalam sekejap. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan juga cukup tercengang, karena keterampilan bertarung ini sangat mengesankan. Dan itu berisi kekuatan aturan dunia, seolah-olah mencoba menarik jiwa Xiaoyan ke dalam reinkarnasi. Pada saat yang sama, dalam sekejap tiba-tiba di tengah alis Xiaoyan berkedip, kemudian sebuah sosok muncul di belakang Xiaoyan dengan tanda bintang 7 yang berkedip di antara alisnya. Segera Xiaoyan menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan bergabung dengan avatar dewa asli yang membuat tanda bintang 8 samar muncul di tengah alis Xiaoyan, sehingga seluruh tubuh Xiaoyan bersinar dengan cahaya keemasan. Jelas, untuk menghadapi bayangan dunia bawah yang megah, Xiaoyan dengan cepat mengayunkan tinjunya yang berisi cahaya keemasan dan meledakannya dari udara tipis. Duar-duar! Di bawah suara teredam, seluruh kehampaan bergetar, karena suara ledakan terus-menerus. Itu seperti suara genderang perang, menyebabkan dampak energi yang sangat dahsyat meledak saat kedua kekuatan bertabrakan dari keduanya. Meskipun tinju Xiaoyan tidak memiliki kekuatan aturan dunia, tetapi itu mengandung kekuatan absolut, yang merupakan itu juga sebuah aturan sendiri, memiliki avatar dewa asli, sehingga dia dapat mengalahkan semua aturan. Dengan satu kekuatan avatar dewa asli yang memiliki aturan yang besar. Dalam hal ini, sebenarnya orang ini sepertinya belum terbiasa dengan keterampilan bertarung yang sangat kuat ini. Sehingga kekuatan yang ditampilkan masih terlalu lemah. Pada saat ini, Xiaoyan mendengus dingin. Dia terus mengayunkan tinjunya dengan ganas. Kali ini, Xiaoyan menggunakan keterampilan 82 tinju mengejutkan para dewa, yang membuat sosok bertopeng hanya bisa mundur ke belakang. Karena setelah terkena 82 tinju mengejutkan para dewa Xiaoyan, bayangan dunia bawah runtuh. Peramal abadi 18 tingkat api penyucian. Saat kekuatan sosok bertopeng terungkap, tiba-tiba pupil mata Xiaoyan menyusut drastis. Namun bukan karena Xiaoyan ketakutan setelah mengetahui itu.
Tetapi karena dia tidak bisa menebak identitas asli orang yang mengenakan topeng ini, yang membuat Xiaoyan sedikit curiga. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.